Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, fallahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa alhiqna bis salihin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhawati fillah, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Kamis 9 Januari 2025, Allah masih izinkan kita untuk berjumpa kembali dalam agenda tadabbur Al-Qur'an ini, dan kita sedang membahas tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ketika berangkat menuntut ilmu, mencari Al-Khadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya, dan semoga ilmu ini lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah istiqomahkan kita senantiasa bersama Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita syafaat teragung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas ayat ke-60 dari surah Al-Kahf, dan banyak tentu pelajaran yang telah kita dapat dari ayat yang ke-60 tersebut. Insyaallah pada hari ini, di sesi ini kita akan membahas ayat ke-61-nya. Kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan kita memahami kandungan ayat-ayat ini insyaallah. Pada ayat sebelumnya kita dapati tekad Nabi Musa alaihissalam yang mengatakan la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Catat dalam ayat ini Allah sampaikan bagaimana tekad Nabi Musa alaihissalam untuk mencari Al-Khadir sebagaimana yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat yang ke-61-nya sebenarnya tentu ada jeda waktu antara Nabi Musa alaihissalam mengatakan la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba tersebut, bagaimana Nabi Musa alaihissalam bertekad untuk mencari Al-Khadir. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak kisahkan bagaimana persiapan Nabi Musa alaihissalam bersama Yusha ibn Nun, dan Allah sampaikan langsung kepada perjalanan Nabi Musa alaihissalam sampai ke tujuan. Allah sampaikan di ayat ini, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ya. Falamma, fa ini kata hubung yang fungsinya menunjukkan betapa cepatnya, seolah tidak ada jeda waktu dengan peristiwa sebelumnya. Fa seolah tanpa ada selang waktu dan langsung begitu. Lamma ketika, balagho mereka berdua telah sampai, maksudnya Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam dan seorang pemuda yang mendampingi beliau, yaitu Yusha ibn Nun. Ketika mereka berdua sampai ke majma', pertemuan bainahuma
antara keduanya, yaitu al-bahraini, majma'a baina al-bahraini. Jadi ketika mereka telah sampai ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, yaitu majma' al-bahraini, titik temu antara dua lautan, nasiya hutahuma, nasiya mereka berdua, Nabi Musa alaihissalam dan Al-Khadir, tepatnya Yusha ibn Nun dan Nabi Musa alaihissalam, keduanya lupa, nasiya. Ini alif di akhir kata ini namanya alif tasniyah, alif yang menunjukkan subjek ganda. Jadi balagho, kalau pendek itu berarti satu orang telah sampai. Nah, kemudian ditambahkan alif di akhirnya, balagho, menunjukkan bahwa pelaku dalam kata kerja ini adalah dua orang, mereka berdua. Itu juga nasiya, mereka berdua lupa. Jadi subjeknya mereka berdua. Lupa apa? Hutahuma, mereka berdua lupa akan ikan mereka berdua juga. Nasiya hutahuma. Di sini kalau diterjemahkan ikannya, mungkin kurang menyampaikan hakikat yang sebenarnya ya. Jadi hutahuma ini, huma menunjukkan mereka berdua, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan Yusha ibn Nun sebagai pendamping perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Jadi hutahuma, ikan mereka berdua. Ya, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha. Allah mengisahkan kepada kita apa yang ternyata mereka tidak ketahui, atau Nabi Musa alaihissalam tidak ketahui bagaimana peristiwanya. Fattakhadha, maka lalu menunjukkan urutan perjalanan kisah ini ya, atau perjalanan waktu dari atau urutan peristiwa. Fa, lalu ittakhadha, mengambil, ia mengambil. Siapa yang mengambil ini? Hut. Jadi hutnya ini, si ikan ini mengambil sabilahu, jalan, sabil jalannya si hut. Nih, jadi fattakhadha, ia mengambil jalannya. Ianya itu adalah hut, yaitu ikan. Fattakhadha sabilahu fil bahri, fi di al bahri, laut, di laut, saraba. Jadi ada celah atau liang gitu, atau jalan. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, jalannya itu jadi liang, air laut tapi kering, jadi ada liang, lobang tempat lewatnya ikan tersebut. Jadi air yang telah dilalui oleh ikan itu kering dan membentuk liang tempat yang dilalui oleh ikan tadi. Sebagaimana yang telah kita dapat ilmunya sebelumnya, pengetahuan sebelumnya, bahwa ikan yang dibawa ini ikan bekal untuk dimakan ya, ikan yang sudah dimasak, yang siap untuk dilahap. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ikan itu hidup kembali dan berjalan di laut. Nah, peristiwa ini atau kejadian ini disaksikan oleh Yusha ibn Nun, pendamping Nabi Musa alaihissalam. Sementara Nabi Musa alaihissalam tidak melihat peristiwa tersebut karena beliau saking lelah dan capeknya beliau tertidur. Sehingga yang menyaksikan itu, yang melihat peristiwa itu hanya Yusha ibn Nun. Tapi keduanya dinyatakan di sini lupa. Yusha ibn Nun lupa untuk menyampaikan apa yang terjadi. Lalu Nabi Musa alaihissalam juga lupa juga untuk mengingatkan ikan tersebut ketika sampai di Majma' al-Bahrain tersebut. Ya, kita akan baca
poin-poin penting yang disampaikan oleh para ulama kita semuanya. Syekh Tantawi dalam At-Tafsirul Wasit beliau mengatakan wa ba'da an qala Musa li fatahu ma qal, setelah Nabi Musa alaihissalam mengatakan apa yang ia katakan kepada pemuda yang mendampingi beliau, akhadha fi sayri ila majma'il bahraini. Mereka pun akhirnya bertekad untuk melakukan perjalanan ke Majma' al-Bahrain, ke tempat pertemuan antara dua lautan. Falamma balagha hadzal makan, ketika mereka berdua sampai ke tempat tersebut, nasiyahu tahuma, keduanya lupa akan ikan yang telah jadi bekal mereka berdua itu. Ai nasiya khabara hutihima, artinya mereka berdua itu lupa akan kabarnya ikan yang jadi bekal itu. Jadi gimana kabarnya ikan itu? Sampai lupa, saking mungkin ya perjalanan yang panjang itu, lalu juga Nabi Musa fokus kepada target yang ingin dicapai, target yang ingin dituju. Lalu Nabi Musa juga telah mengamanahkan ikan itu kepada Yusha ibn Nun untuk menjaganya, sehingga Nabi Musa alaihissalam pun ya boleh dibilang udah diamanahkan ke Yusha, ya Nabi Musa fokus ke yang lainnya lah gitu. Wa nasiya tafaqquda amrihi, wa nasiya tafaqquda amrihi, mereka juga lupa untuk memeriksa perkara atau urusan masalah ikan itu. Ternyata fahajiyal hut, ikan itu tiba-tiba hidup. Ikan yang sudah masak, sudah siap disantap itu ternyata tiba-tiba hidup. Wasaqata fil bahri, dan jatuhlah ikan itu ke laut, jatuh ke air laut. Wattakhadha sabilahu ay tariqahu, dan ikan itu ngambil jalannya fil bahri saraba, di lautan itu. Ai ittakhadhal huta tariqahu fil bahri, jadi ikan itu mengambil jalurnya di lautan itu. Fakana hadat tariq mithlas sarab ay an-nafaq fil ardi, jadi jalan tempat lewatnya ikan itu jadi lubang, jadi liang, seperti liang lubang di daratan, di tanah. Bihaitsu yasirul hutu fihi, dan akhirnya si hut ikan itu lewat di lubang itu. Wa atharuhu wadih, dan jejaknya hut itu jelas nyata gitu. Jadi Allah takdirkan, Allah tunjukkan bagaimana kekuasaannya menghidupkan ikan yang telah mati itu, kemudian juga membentuk ada bekas di laut padahal air, tapi kemudian ternyata membentuk liang, membentuk lubang sebagai ya sesuatu yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka ketika ikan jatuh ke laut ya udah hilang kan, karena air laut cair kan gitu. Tapi di sini berbeda perkaranya, jadi masuk amrun khariq, sesuatu yang di luar kebiasaan, sebagai mukjizat juga yang Allah tunjukkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Baik. Imam Al-Baydawi dalam tafsir beliau sebagaimana dikutip oleh Syekh Tantawi dalam tafsir Al-Wasit, beliau mengatakan qala al-Imam Al-Baydawi, Imam Al-Baydawi mengatakan qauluhu nasiya hutahuma ay nasiya Musa yatlubahu wa yata'arrafa halahu. Nasiya hutahuma, mereka berdua lupa akan ikan yang mereka miliki. Maksudnya nasiya Musa, Nabi Musa lupa ayatlubahu, untuk meminta ikan itu dan juga menanya tentang bagaimana kondisinya. Lupa untuk meminta dan mengetahui bagaimana kondisi ikan tersebut. Sedangkan Yusha ibn Nun, nasiya Yusha ayyadhkura lahu ma ra'a min hayatihi. Yusha ibn Nun lupa untuk menceritakan, menyebutkan hal yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam, berupa dia melihat ikan itu hidup, wa wuqu'uhu fil bahri, wa wuqu'ihi fil bahri, dan kejadian jatuhnya ikan itu ke laut. Jadi
Nabi Musa lupa untuk nanya bagaimana kabarnya itu ikan, lupa juga untuk minta ikan tersebut. Sementara Yusha' ibn Nun juga lupa untuk mengisahkan apa yang telah dia lihat. Lupa mengisahkan menceritakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi maka kedua-duanya lupa, masing-masing memiliki lupa yang berbeda, tapi keduanya lupa. Baik. Nasiya Musa tafaqqudal hut wa nasiya fatahu ay yukhbirahu bi faqdihi. Jadi Nabi Musa alaihissalam lupa untuk menanyakan bagaimana kondisi hut atau ikan tersebut, sementara pemuda itu lupa untuk mengabarkan bagaimana kisah hilangnya ikan tersebut. Idh raddallahu bi qudratihil hayata ilal hutil mayyit. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ikan yang telah mati itu menjadi hidup kembali. Fattaraba fil maktal. Jadi di tempat menyimpan ikan itu dia bergerak-gerak, bergerak-gerak, summa qafaza fil bahri. Terus setelah bergerak-gerak dia lompat ke laut. Demikian Syekh Ali As-Salabi dalam kitab Musa wal Khadir menyebutkan di halaman 31. Kurang lebih mirip dengan yang disampaikan oleh Syekh Tantawi sebelumnya ya. Baik, kemudian dijelaskan juga di tafsir Ibnu Atiyah, dia mengatakan waqala nasiya, Allah Subhanahu wa taala firmankan bahwa mereka berdua lupa. Wa innama kana nisyanu minal fata wahdahu, padahal yang lupa itu hanya si pemuda itu sendirian, tidak masuk Musa, tidak termasuk Musa alaihissalam. Jadi pemuda itu yang lupa. Namun nasiya ayyu'lima, ya, yang pertama si pemuda tadi itu nasiya ayyu'lima Musa bima ra'a min halihi min haitsu kana lahuma zadan. Si pemuda tadi lupa untuk mengabarkan, menginformasikan kepada Nabi Musa alaihissalam akan ikan yang menjadi bekal mereka berdua itu. Bagaimana kondisinya, dia lupa untuk menyampaikan tersebut. Wa kana bisababi minhu fanusiba fi'lul wahidi fihi ilaihima. Dan disebabkan oleh si pemuda tadi itu, kemudian dinisbatkanlah pekerjaan atau aktivitas atau sifat lupa itu kepada mereka berdua. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Yusha' ibn Nun melihat ikan itu gerak-gerak, terus kemudian akhirnya sebagaimana tadi disampaikan di riwayat atau beberapa literatur sebelumnya, bahwa ikan yang telah mati itu kemudian melompat ke lautan. Wa kana Musa, waktu itu Nabi Musa alaihissalam naiman, sedang tertidur. Fa asfaqa ayyuqidhahu. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam sedang tertidur, Yusha' ibn Nun ini merasa berat hati untuk membangunkan Nabi Musa alaihissalam. Jadi merasa iba untuk merasa ya, kita maklumi ya bahwa sebagai pendamping ketika melihat orang yang didampinginya atau sebagai orang yang dihormatinya sedang tertidur, maka Yusha' bin Nun tidak membangunkan Nabi Musa alaihissalam. Wa qala uakhir hatta yastayqidha. Aku sampaikan nanti aja aku sampaikan ketika setelah Nabi Musa alaihissalam terbangun. Falamma stayqadha nasiya Yusha' ayyu'limahu. Tapi ternyata ketika Nabi Musa alaihissalam terbangun, Yusha' ibn Nun lupa untuk menyampaikan, untuk menginformasikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa rahala hatta jawaza. Akhirnya mereka berdua pun melanjutkan perjalanan atau rihlah tersebut, ternyata hingga melampaui batas atau jarak yang atau tempat yang telah ditentukan sebagai tempat di situ dijanjikan ada Al-Khadir. Jadi udah sampai terus lewat ternyata. Jadi jawaza, melewati tempat yang sebenarnya dijanjikan itu. Wantabahal fata ila faqril huti. Setelah lewat jauh itu, pemuda mulai tersadar akan hilangnya ikan tersebut. Wa ra'ahu yaqfizu ila al-bahr. Dilihatnya tadi ya, lompat ke laut dan sebagainya.
Kemudian wa ma'a kulli hadhil khawariq tadi ya, ikan hidup kembali, terus lompat ke laut, terus ada jalan dan ada liang untuk lewat jalan dengan jalannya si ikan tersebut. Wa ma'a kulli hadhil khawariq lil 'adat, dan dengan berbagai poin-poin tentang sesuatu yang di luar kebiasaan ini, al khawariq lil 'adat, keluar dari kebiasaan normal ini, unsiya yusha'u ayyadhkura syai'an min dzalika li Musa. Tapi ternyata Yusha' ibnu Nun masih lupa untuk menyampaikan itu. Padahal dia udah mendapati sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang biasa. Karena ikan yang bisa hidup lagi itu juga menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa kan. Kalau kita sebagai pendamping Nabi Musa alaihissalam, mungkin ketika itu juga sudah kita bangunkan tuh Nabi Musa alaihissalam. Karena kita mungkin terkejut melihat ikan itu, mungkin dengan terkejutnya kita, Nabi Musa akan terbangun barangkali secara nggak sengaja kita, meskipun nggak dibangunkan. Tapi ini Yusha' ibn Nun tenang dan tidak ada tanda-tanda apapun ketika ikannya hilang tadi itu, atau ada peristiwa yang di luar kebiasaan itu pun juga di luar biasa, peristiwa luar biasa itu Yusha' ibn Nun juga tidak ada ekspresi apa yang menyebabkan Nabi Musa alaihissalam terbangun dari tidurnya.